Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi dengan NIM 2102101020019. Di sini saya akan membahas tentang bagian pembiasan. Next. Pembiasan cahaya atau refraksi adalah peristiwa ketika sebuah cahaya terlihat berbelok ketika melewati sebuah medium ke medium yang memiliki kerapatan optik berbeda akibat terjadinya percepatan. Adapun pembiasan cahaya dibagi menjadi dua, yakni pembiasan yang mendekati garis normal dan juga pembiasan menjauhi garis normal. Pembiasan yang mendekati garis normal merupakan kondisi saat cahaya yang datang dari medium renggang atau kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat dan kemudian cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya adalah cahaya dari udara menuju ke air. Sedangkan pembiasan menjauhi garis normal merupakan ketika cahaya datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang renggang atau kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contoh dari peristiwa ini yaitu cahaya dari air menuju ke udara. Pembiasan cahaya dijelaskan secara rinci melalui hukum Snellius atau juga dikenal sebagai hukum Descartes atau hukum pembiasan. Hukum Snellius ini pertama kali ditemukan oleh matematikawan asal Belanda bernama Wilbrord Snellius. Hukum Snellius menjelaskan hubungan antara sudut datang dengan sudut bias yang ada pada cahaya ketika melalui dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan optik. Hukum Snellius juga disebut hukum Descartes karena pada tahun 1937, ilmuwan asal Perancis, René Descartes, juga memaparkan fenomena tersebut melalui tulisan-tulisan Discourse on Method. Dalam pencetusannya dijelaskan bahwa cahaya mempunyai kecepatan yang tinggi ketika melewati medium yang lebih rapat, karena pada dasarnya cahaya adalah gelombang yang muncul karena plenum yang terganggu. Perkenalkan, saya Sylvia Yusiana Andarini dengan NIM 2102101020020 yang akan menjelaskan tentang hukum Snellius. Hukum Snellius adalah rumus matematis yang memberikan hubungan sudut datang dengan sudut bias pada cahaya atau gelombang yang melalui batas antara dua medium yang berbeda, seperti udara dan gelas. Sinar pada kaca plan paralel akan mengalami pembiasan sebanyak 2 kali. Pada pembiasan pertama, sinar datang dari udara ke kaca, berarti dari medium renggang ke medium rapat. Lalu dilanjutkan dengan pembiasan yang kedua dari medium rapat ke medium yang renggang. Next. Ini adalah contoh hukum Snellius tentang pembiasan cahaya. Hukum 1 Snellius menyatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Dan hukum 2 Snellius menyatakan bahwa cahaya yang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, cahaya datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada pensil atau sedotan yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air akan terlihat seperti patah. Dan kedua, ada fenomena fata morgana yang biasa terjadi di tanah atau bidang yang luas dan panjang. Dan yang ketiga, bintang yang terlihat lebih dekat ke bumi dari lokasi aslinya. Dan yang keempat, dasar kolam atau sungai yang jernih seakan-akan terlihat dangkal. Rumus dari hukum Snellius yaitu N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Dengan keterangan N1 adalah indeks bias medium asal sinar. Dan yang asal sinar, N2 adalah indeks bias medium sinar bias. Theta 1 adalah sudut sinar datang dan theta 2 adalah sudut sinar bias. Saya Simatun Nikmah dengan NIM 2102101020021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaca plan paralel. Kaca plan paralel adalah benda optik berupa kaca berbentuk bangun ruang dengan sisi yang saling berhadapan rata dan sejajar. Bentuk kaca plan paralel seperti balok atau kubus dengan ketebalan tertentu. Sinar datang dari udara merambat lurus mengenai kaca plan paralel. Berkas cahaya yang melewati kaca plan paralel
mengalami pembelokan arah dari arah semula. Selanjutnya, cahaya yang keluar dari kaca plan paralel keluar dari permukaan kaca lainnya dengan arah sejajar terhadap sinar datang tetapi mengalami pergeseran. Persamaan pergeseran kaca plan paralel. Pada pembiasan cahaya yang melalui kaca plan paralel dengan ketebalan T, misalkan indeks bias udara N1 sama dengan N1, indeks bias kaca plan paralel sama dengan N2, maka N2 harus lebih dari dengan N1. Karena apa? Karena medium kaca lebih rapat daripada medium udara. Berkas sinar datang dari udara menuju kaca plan paralel membentuk sudut I1. Berkas sinar cahaya dibelokkan mendekati garis normal dengan sudut R1. Selanjutnya, cahaya diteruskan menuju udara kembali dengan membentuk sudut I2 dan dibiaskan menjauhi garis normal dengan sudut R2. Berdasarkan gambar di samping, maka dapat diperoleh persamaan-persamaan berikut ini, di mana I1 sama dengan R2. Jadi sudut I1 sama dengan sudut R2, dan sudut R1 sama dengan sudut I2. Dan sudut I1 sama dengan I2 ditambah dengan sudut alfa. Dan sin alfa sama dengan D, karena sin adalah konsep dari sin demi depan dikali miring, depan dibagi miring, jadi sin A depannya ada D dibagi dengan sisi miringnya yakni AB. Jadi AB sama dengan D per sin A. Lalu cos R1 di sini yakni T dibagi AB, di mana AB sama dengan T dibagi cos R1. Sinar yang keluar dari kaca plan paralel pada bagian sisi lainnya akan sejajar dengan sinar datang semula dengan suatu pergeseran, di mana besarnya pergeseran antara sinar datang dan sinar bias dapat dihitung melalui rumus pergeseran sinar D. Dari persamaan sin alfa sama dengan D per AB dan cos R1 sama dengan T per AB, di mana persamaan itu sebagai berikut. D per sin A sama dengan T per cos R1, di mana D sama dengan T, sin alfa pindah di luar sisi kanan, yakni sin alfa per cos R1, dan D sama dengan T sin, karena alfa adalah I1 min R1, maka diganti I1 min R1 dibagi dengan cos R1. Jadi kita dapatkan persamaan pergeseran sinar datang dan sinar bias, yakni D atau pergeseran sama dengan T dikali sin dikali I1 kurangi R1 dibagi cos R1. Di sini ada contoh soal, yakni seberkas sinar laser yang jatuh pada permukaan kaca plan paralel membentuk sudut sebesar 45 derajat. Jika tebal kaca pada plan paralel 15 cm dan sudut biasnya 20 derajat, tentukan besar pergeseran yang dialami oleh sinar laser tersebut. Tadi diketahui bahwa I1 adalah 45 derajat, R1 adalah 20 derajat, dan D sama dengan 15 cm. Ditanyakan T. Jawabannya, karena tadi D sama dengan T sin I1 min R1 per cos R1, maka kalau mencari T, mencari pergeserannya, yakni tinggal T sama D-nya dibalik. Jadi T sama dengan D sin I1 min R1 per cos R1. Di mana D-nya adalah 15 cm, sin I1-nya 45 derajat, R1-nya 20 derajat dikurangi, dibagi dengan cos R1, yakni cos dari 20 derajat sendiri. Hasilnya, 15 cm dibagi dengan sin 45 kurangi 20, 25 yakni 0,42, dibagi dengan cos 20 derajat yakni 0,94. Dan hasilnya yakni 6,7 cm. Jadi kita dapat disimpulkan bahwa ketika melewati kaca plan paralel, sinar mengalami pergeseran sebesar 6,7 cm dari arah semula.
Perkenalkan, saya Syarifah Hilur Aziza dengan NIM akhiran 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang deviasi sinar bias prisma. Prisma sendiri merupakan benda yang terbuat dari gelas tembus cahaya, yang kedua sisinya dibatasi bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu satu sama lain. Sudut tersebut dinamakan dengan sudut pembias dengan simbol beta. Bidang permukaan prisma berfungsi sebagai bidang pembias. Setelah melewati prisma, cahaya mengalami deviasi yang disebut dengan sudut deviasi dengan simbol sigma. Sudut deviasi merupakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan dari perpanjangan sinar datang I1 dengan perpanjangan sinar yang meninggalkan prisma atau R2. Misalnya sudut deviasi yang dialami cahaya adalah sebagai berikut. Next. Berikut ini gambar dari prisma. Kemudian sudut deviasinya dicari dengan sigma sama dengan 180 derajat dikurangi sudut QSR. Sehingga sigma sama dengan I1 plus R2 dikurangi beta. Dengan keterangan beta adalah sudut pembias prisma, I1 sudut datang sinar masuk, I2 sudut datang sinar keluar, R1 sudut bias dari sinar masuk, R2 sudut bias dari sinar keluar, dan sigma adalah sudut deviasi. Next. Sedangkan rumus untuk menentukan sudut deviasi minimum pada pembiasan cahaya oleh prisma yaitu sebagai berikut. Sigma M sama dengan NP per NU minus 1 dikalikan beta. Dengan keterangan sigma min sama dengan sudut deviasi minimum, NP indeks bias prisma, NU indeks bias medium, dan beta yaitu sudut pembias prisma. Next. Kemudian ini adalah contoh soal. Sebuah prisma terbuat dari kaca dengan indeks bias 1,5 memiliki sudut pembias 60 derajat. Jika seberkas sinar laser jatuh pada salah satu permukaan pembiasnya dengan sudut datang 30 derajat, berapakah sudut deviasi yang dialami oleh sinar laser tersebut setelah melewati prisma? Dari soal ini diketahui N1 indeks bias udara yaitu 1, N2 indeks bias kaca 1,5, I1 sudut datang yaitu 30 derajat, dan sudut pembias atau beta 60 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah sudut deviasi, yaitu sigma. Next. Kemudian penyelesaiannya yaitu yang pertama kita menentukan I1 terlebih dahulu dengan menggunakan rumus I1 per sin R1 sama dengan N2 per N1. Sehingga didapatkan nilai R1 sama dengan 19,47 derajat. Kemudian kita menentukan nilai I2 dengan menggunakan rumus beta sama dengan R1 plus I2. Sehingga didapatkan nilai I2 sama dengan 40,53 derajat. Next. Kemudian menentukan nilai R2 dengan rumus sin I2 per sin R2 sama dengan N1 per N2. Sehingga didapatkan nilai R2 sama dengan 77,10 derajat. Kemudian menentukan sudut deviasi menggunakan rumus sigma sama dengan I1 plus R2 min beta. Sehingga mendapatkan nilai sigma sama dengan 47,10 derajat. Jadi sudut deviasi yang dialami cahaya ketika melewati kaca prisma adalah 47,10 derajat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.